Ya Allah, jika aku menyembah-Mu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembah-Mu karena mengharap surga, campakkan aku darinya. Tapi jika aku menyembah-Mu demi Engkau semata, janganlah Engkau enggan memperlihatkan keindahan wajah-Mu yang abadi padaku. Jadi bukan surga, bukan neraka, bukan 72 bidadari, bukan istana emas di surga, enggak. Aku enggak butuh itu. Kalau ibadahku, semua yang kulakukan ini untuk itu, kasih kebalikannya. Aku enggak butuh itu semua. Yang aku butuhkan hanya Engkau. Aku hanya ingin melihat wajah-Mu. Nah, itu Robi'ah. Rumi ingin bilang bahwa tanda-tanda bahwa kamu jatuh cinta beneran adalah ketika kamu tidak lagi egois, tidak lagi mikir keuntunganmu apa. Sama Allah juga begitu. Kalau kamu masih ngitung-ngitung untungnya apa, belum ikhlas sejati, masih belum tanda-tanda cinta. Orang yang cinta itu disuruh apa aja iya, dan gak minta balasan. Disuruh sholat duha, iya sholat duha. Disuruh ngaji, iya ngaji. Gak usah mikir kalau sholat duha itu nanti rezekinya bisa langsung datang. Gak usah. Itu berarti masih ngitung-ngitung balasan. Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam Jumat, maka itu berarti masih mikir reward, masih dagang sama Allah. Kalau manusia dianggap manusia dari fisiknya, dari lahirnya saja, maka Muhammad dan Abu Jahal itu memiliki kualitas yang sama. Jadi manusia atau tidak yang sejati tidak tergantung fisik, tapi tergantung dimensi batinnya. Kamu nganggap dirimu hari ini apa? Sebagai manusia, jangan berhenti di kulit dan daging. Jangan sibuk mikir aku sudah ganteng apa belum ya, hari ini kayak gimana kelakuanku yang fisik ini. Enggak. Coba dilihat batinnya dulu, dibereskan. Kalau yang dalam sudah beres, keluarnya pasti bagus. Ada saatnya dalam hidupmu engkau ingin sendiri saja bersama angin, menceritakan seluruh rahasia, lalu meneteskan air mata. Setiap kepala bisa menafsirkan sesuai versinya sendiri kalimat itu. Tapi memang dalam hidup kamu harus ada waktu untuk sendiri. Kalau dalam agama kamu disuruh tafakkur, disuruh muhasabah, disuruh mengevaluasi. Dulu Nabi Muhammad dalam waktu tertentu selalu melakukan ini di Gua Hiro. Nah, sekarang berarti memang manusia perlu ini, perlu menjauh sebentar dari keramaian. Kalau kamu terlibat terus dalam keramaian, kamu tidak akan bisa objektif. Kamu susah membedakan mana baik, mana buruk. Kamu susah jernih. Manusia ini jagat kecil. Bahasa filsafatnya mikrokosmos, alam sohir. Alam semesta ini alam kabir. Dalam diri mikrokosmos ada makrokosmos. Dalam dirimu terkandung semua unsur-unsur alam semesta. Makanya Al-Quran menyuruh, lihatlah sekelilingmu dan lihatlah dirimu sendiri. Karena apa yang ada di alam dalam diri kita ada, dalam bentuk mini. Maka pertama-tama pahamilah dirimu, kenali dirimu, lihatlah ke dalam. Kalau sudah paham diri kita, kita akan paham alam semesta. Karena dalam diri kita ada seluruh alam semesta. Kalau kita sudah paham alam semesta, kita akan paham Allah.
Karena alam semesta ini manifestasi dari sifat-sifat Allah semuanya. A sampai Z. Kenapa kok lahir orang-orang Sontoloyo ini? Katanya Soekarno, biasanya karena fanatisme dan fikih yang dogmatis, kaku, buta realitas. Jadi fikih yang langit, tidak ngerti realitas. Bunyinya itu ya itu yang sering jadi masalah. Dan orang-orang Sontoloyo ini, katanya Soekarno, royal mengkafirkan orang. Nah, ini zaman dulu Soekarno sudah bisa ngomong kayak gini. Mungkin agak relevan sama hari ini ya. Sekarang berarti banyak Sontoloyo hari ini. Jadi apa? Sidik-sidik orang dianggap kafir kalau nggak cocok sama dogmanya dia yang kaku tadi. Kalau manusia dianggap manusia dari fisiknya, dari lahirnya saja, maka Muhammad dan Abu Jahal itu memiliki kualitas yang sama. Jadi manusia atau tidak yang sejati tidak tergantung fisik, tapi tergantung dimensi batinnya. Kamu nganggap dirimu hari ini apa? Sebagai manusia. Jangan berhenti di kulit dan daging. Jangan sibuk mikir, aku sudah ganteng apa belum ya? Hari ini kayak gimana kelakuanku yang fisik-fisik, enggak. Coba dilihat batinnya dulu, dibereskan. Kalau yang dalam sudah beres, keluarnya pasti bagus. Cinta itu obat. Obat dari kesombongan, obat dari kelemahan, obat dari duka cita. Cinta itu kan ketika orang berhubungan dengan sesuatu, tapi dia tidak memiliki pamrih apapun selain untuk yang dicintai. Ibu ke anak, orang tua ke anak, mungkin kamu dengan sahabatmu, ketika nggak nuntut apa-apa, kepingin yang kamu cintai ini bahagia, baik, unggul, dan bila perlu kamu berkorban demi kebahagiaannya, demi kebaikannya. Tidak usah ada balasan apa-apa. Nah, cinta yang kayak gini, ini melatih jiwa. Yang pertama apa? Jiwa jadi nggak sombong. Jiwa pecinta itu jiwa yang rendah hati. Kenapa? Dia tidak mikir dirinya. Kok kamu merasa pecinta tapi masih sombong? Belum, berarti perlu latihan lagi. Tanda-tanda bahwa kamu jatuh cinta beneran adalah ketika kamu tidak lagi egois, tidak lagi mikir keuntunganmu apa. Sama Allah juga begitu. Orang yang cinta itu disuruh apa aja iya, dan gak minta balasan. Disuruh sholat duha, iya sholat duha. Disuruh ngaji, iya ngaji. Gak usah mikir kalau sholat duha itu nanti rezekinya bisa langsung datang. Nggak usah. Itu berarti masih ngitung-ngitung balasan. Bukan salah, cuma levelnya masih belum level cinta. Kalau cinta, nggak mikir balasannya apa. Kenapa? Karena kamu sudah melupakan dirimu. Yang kamu ingat hanya yang kamu cintai. Yang penting Allah senang, Allah rela. Waktunya. Hati-hati, jangan tertipu. Banyak hal yang kau anggap sebagai penyebab sebenarnya adalah hijab. Banyak hal lahir kita nganggapnya ini sebab. Amal baik membuat kita masuk surga. Hati-hati, yang kita anggap sebab sering-sering malah jadi hijab. Hijab itu sesuatu yang menghalangi kita, malah menjauhkan kita dari Allah. Banyak hal yang kita anggap, oh gara-gara amalku yang ini loh sekarang aku jadi tentrem hidupku. Seolah-olah kamu yang bikin hidupmu tentrem dengan kamu beramal. Allah tidak main di situ. Itu yang disebut hijab. Perannya Allah kamu hilangkan. Kamu menjauh dari Allah gara-gara yang kamu anggap sebab tadi. Katanya Ghazali,
Ayo jadi orang awam yang baik. Oh, itu nggak sembarangan. Jadi awam pun harus belajar. Kenapa banyak chaos hari ini? Karena orang awamnya nggak sadar kalau dia awam. Setiap orang komentar tentang politik kah, tentang kesehatan kah, ngomong aja semuanya. Nggak ngerti batasmu. Itu malah bikin chaos. Kalau Ghazali teorinya kebalikannya. Ayo sadar kapan kita jadi awam. Hari ini kan kamu Jokowi kamu komentari, Prabowo kamu komentari, semua hal kamu komentari. Ini yang bikin kacau, bikin rusak. Kamu tiap hari marah-marah, pemimpin gak ada yang becus. Belajar dulu jadi pemimpin. Sebenarnya kamu juga gitu. Belajar dulu cara jadi rakyat yang baik. Wong kamu juga bukan rakyat yang baik kok ngeritik pemimpin yang tidak baik. Nah itu kan podo wae jan-jan nih, antara yang kritik sama yang dikritik. Latihan jadi awam. Kabeh kok mikir profesionalitas. Lah gimana? Nggak banyak orang pinter untuk jadi awam. Kenapa kok lahir orang-orang Sontoloyo ini? Katanya Soekarno, biasanya karena fanatisme dan fikih yang dogmatis, kaku, buta realitas. Jadi fikih yang langit, tidak ngerti realitas. Bunyinya itu ya itu yang sering jadi masalah. Dan orang-orang Sontoloyo ini, katanya Soekarno, royal, mengkafirkan orang. Nah, ini zaman dulu Soekarno sudah bisa ngomong kayak gini. Mungkin agak relevan sama hari ini ya. Sekarang berarti banyak Sontoloyo hari ini. Jadi apa? Sidik-sidik orang dianggap kafir kalau nggak cocok sama dogmanya dia yang kaku tadi. Para nabi, para pembaharu, orang-orang yang dapat ilham untuk melakukan perubahan sosial, itu kan orang-orang yang gila, nggak normal. Yang lain hidup enak-enak kok dia mikir neko-neko, ngerusak tatanan. Itu kan kegilaan. Sastrawan puisi ini ya butuh orang-orang gila. Jadi puisi kok isinya lurus, delujur, nggak ada yang baru, ya nggak laku mesti. Harus inspiratif, ada yang baru. Maka orang-orang budayawan, sastrawan itu kan pikiran-pikirannya kadang mengejutkan. Itu jenis madness juga, kegilaan. Orang yang bisa keluar dari cara berpikir normal. Kita butuh banyak sekali politisi gaya Gandhi, yang diidolakan oleh Soekarno, yang diidolakan oleh Gus Dur. Ini prinsip tidak untuk politisi saja, sebenarnya semua orang. Bagi yang sering manipulatif, sering membohongi dirinya sendiri, latihan jujur. Jujur pada diri sendiri itu hari ini kelihatannya agak mahal. Jujur pada diri sendiri itu kalau salah ya salah. Meskipun terus minta maaf boleh, minta dispensasi boleh, tapi pertama-tama akui itu salah. Hari ini sedang defisit. Hari ini rata-rata orang ngamuan semua, nyalahkan kiri, nyalahkan kanan, semuanya. Nggak ada yang nyalahkan dirinya sendiri. Sudah jelas salah aja nyari alasan, nyari argumen. Itu Indonesia hari ini. Segala sesuatu yang tampak di depan kita bukanlah hakikat yang sesungguhnya. Yang lahir itu tidak sejati. Yang kelihatan itu tidak asasi. Yang tampak dari bumi adalah debunya. Namun di balik debu itu adalah sifat-sifat Tuhan yang mengejawantah. Dimensi dalamnya adalah emas permata, sementara dimensi luarnya adalah sebongkah batu. Kita jangan ketipu oleh lahiriah, karena yang lebih punya nilai itu adalah yang dibalik lahir. Maka jangan ketipu yang fisik. Sehingga jangan terikat oleh bentuk, keluarlah dan gapailah makna. Bagi Iqbal, intinya hidup ini adalah I amness. Banyak loh orang yang tidak bisa menunjuk dadanya sendiri. Banyak orang yang gagap
membaca dirinya sendiri. Yang ditunjuk ini aku, tapi sebenarnya bukan dirinya yang ditunjuk. Mungkin inilah aku, tapi sebenarnya inilah guruku, inilah yang dikatakan ibuku, inilah yang dituntunkan oleh ustadzku, inilah selalu begitu. Jadi bukan dirimu sendiri yang bunyi, tapi orang lain. Kamu beli baju aja milih kayak artis siapa, maka kalau kamu bilang, oh bajuku baru, itu sebenarnya bunyi artisnya, bukan kamunya. Jadi I-am-ness, setiap objek punya inti sendiri-sendiri, keberadaannya masing-masing. Dan untuk manusia, intinya adalah I-am-ness, yang di dalamnya ada self atau ego. Manusia itu katanya Freud secara umum ditentukan bukan oleh akalnya, bukan oleh imannya, enggak. Dia ditentukan oleh kekuatan irasional yang tidak disadari, motivasi yang tidak disadari, dorongan biologis, dorongan naluri. Jadi orang itu tidak disetir oleh apa yang dia anggap benar, apa yang dia anggap buruk, tapi disetir oleh apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Baik buruk bisa direkayasa, bisa dikreasi, tapi dorongan dia kemana itu sebenarnya lebih nyetir dia. Hidup itu kalau pakai Freud nggak diatur pakai akal, diatur oleh dorongan hatimu. Tujuannya hidup itu nyari enak, menghindari nggak enak, mengejar ideal kesempurnaan yang kamu impikan. Semoga berguna nusa, bangsa, dan agama. Itu kan selalu begitu. Enggak, sebenarnya orang cuma nyari enak buat dirinya sendiri. Cintalah yang bikin alam semesta ini bergerak. Jadi gara-gara ada cinta ini loh, alam ini bersatu dan berpisah. Orang tua sama anak habis bersatu berpisah. Berpisah ini juga tanda cinta. Jadi pertemuan dan perpisahan itu banyak ya karena cinta. Hidup itu ada pertemuan, ada perpisahan, dan biar jalannya on the track, dasarnya harus cinta. Jadi cinta adalah yang menggerakkan dunia ini. Dan cinta yang bikin kita karakternya menuhan. Menuhan itu semakin spiritual. Tidak ada pamrih, tidak ada tujuan-tujuan apapun selain Allah. Itu yang kalau dalam agama disebut ikhlas. Inayat Khan pernah bilang, kata-kata bagus, kalau kata-kata sudah tidak berdaya, orang akan pakai puisi. Tapi kadang-kadang puisi juga tidak berdaya. Maka satu-satunya jalan paling puncak adalah musik. Nah, karena musik itu ngomongnya dari jiwa ke jiwa. Beda kalau kata-kata. Kalau kata-kata itu bikin orang keluar dari dirinya. Apa ya maksudnya, terus keluar. Tapi kalau musik, orang biasanya meresapinya ke dalam. Orang yang tidak suka musik biasanya hatinya penuh dengan tidak suka, kebencian, prasangka, isinya curiga terus. Orang curiga terus, itu kan hatinya nutup, dia sibuk keluar, tidak pernah membaca ke dalam. Universal Sufisme itu nanti yang kalau di Ibnu Arabi disebut agama cinta. Ketika Allah bilang wa nafakha fihi min ruhi, itu kan tidak untuk rohnya orang Islam aja kan? Rohnya semua manusia juga min ruhi, dari ruhku, katanya Allah. Maka hargailah semuanya, karena mereka semuanya adalah manifestasinya Allah di muka bumi. Dalam diri orang yang mungkin tiap hari kamu caci maki, kamu marah-marahi, kamu diskreditkan, itu ada ruh. Kalau kamu punya karya, ada orang ngomong jelek pada karyamu mungkin gak apa-apa, tapi kan yang tersinggung yang bikin kamu. Jangan sampai Allah tersinggung padamu gara-gara kamu mencela yang seharusnya tidak kamu cela. Tersentuhnya jiwa itu jalurnya banyak. Kadang-kadang kita itu yang tiap hari sudah baca Quran, baca hadis, mungkin karena saking ngapale, tidak tersentuh.
Justru tersentuh ketika kita menjelajahi khazanah yang lain. Kadang-kadang kita tersentuh, iya ya, berarti ini baik, sama kayak Al-Quran. Tapi membaca Quran sendiri tidak tergetar kita, karena sudah terlalu akrab, terlalu biasa. Kan kita sering, yo lihat Qurannya gitu. Tapi iya sih, benar, tidak ada yang salah yang diomongkan. Cuma jiwa kita ini kadang butuh sentuhan yang berbeda untuk menggugah. Nah, itu kepandaiannya para ulama zaman dulu, termasuk para sastrawan, para penyair. Mereka menggunakan multimedia, bukan multimedia kayak hari ini. Nah, kalau dulu ya syair, tembang, serat, itu nilai-nilainya sangat religius, tanpa harus menyebut ada Qur'annya apa ada hadisnya. Katanya Ghazali, kalau kamu cinta pada yang cantik-cantik, ketahuilah yang maha cantik itu Tuhan, Allah. Kalau kamu cinta pada yang pinter-pinter, mungkin yang putri suka cowok yang pinter, ketahuilah yang maha pinter itu Allah. Kalau kamu cinta pada yang apapun yang kamu cintai, itu puncak karakternya ketemunya di Tuhan atau Allah. Maha indah, maha cantik, maha bijaksana, apapun itu puncaknya adalah Allah. Maka harusnya cintamu pada apapun membawa dirimu pada Allah. Rumusnya gini katanya Sokrates. Ini loh awal-awalnya. Yang pertama, manusia itu kan punya sifat dasar agak serakah. Keinginannya banyak. Yang diinginkan itu biasanya untuk kebahagiaan. Yang kita inginkan menuju kebahagiaan itu kan segala yang kita anggap baik, ya kan? Jadi kita kan ingin sesuatu. Kamu jatuh cinta sama seseorang itu kan karena dalam diri yang kamu jatuh cintai itu, di situ kamu anggap ada kebaikan untuk dirimu, maka kamu ingin meraihnya. Jadi cinta itu sebenarnya keinginan untuk meraih kebaikan, cuma kamu tidak sadar. Katanya Nietzsche, sebenarnya logika kita itu kebalik. Bukan kita dulu itu yang diciptakan Tuhan, tapi kita yang menciptakan Tuhan. Kita yang merumuskan Tuhan itu kayak gini loh. Kita yang memahami Tuhan itu harusnya gini, isinya gini. Bagi orang tertentu Tuhan itu maha adil, maha neliti, maha menyiksa. Bagi yang lain Tuhan itu maha penyayang, maha bijaksana, dosa apa aja diampuni. Bagi yang sini Tuhan itu maha sadis, besok kamu dipanggang di neraka. Betul, kita sendiri yang mengkonstruksi itu, katanya Nietzsche. Sudahlah, dibunuh aja deh Tuhannya. Itu maunya Nietzsche. Tuhan dan moralitas harus kita matikan. Kenapa? Ya karena itu dulu yang bikin kita kok. Katanya orang Jawa, ngelmu itu kelakone ganti laku. Harus ada lakunya. Dan laku itu tidak ada gunanya kalau tujuan akhirnya bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi ilmu apapun yang kita miliki harusnya bisa bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau enggak, ada yang enggak beres. Dan itu prinsip kalau di semua ajaran kebatinan, termasuk Ronggowarsito, termasuk ajaran tasawuf. Triwikromo itu menguasai 3 dimensi. Yang pertama masa kini, yang kedua masa lalu, dan yang ketiga masa depan. Maksudnya apa? Yang kamu alami sekarang itu akibat dari masa lalu. Kalau ingin menguasai masa depan, yang masa kinimu harus bagus, nanti dampaknya di masa depan bagus. Jadi kuasai 3 ini. Kalau masa kini pingin enak, masa lalunya harus bagus. Kalau masa depan pingin enak, masa kininya harus bagus. Itu namanya Triwikromo. Kalau di wayang, orang yang bisa melakukan Triwikromo itu dia akan jadi maha raksasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Rerumputan, pepohonan, angin, ombak, burung-burung, fauna, semuanya bernyanyi, tersenyum, dan tertawa.
Yang bisa sumpek, galau, dan nangis itu hanya manusia. Yang lain itu tiap hari ketawa. Pohon itu kamu pukuli, kamu tali buat memean, kamu santai aja, dia ketawa masih goyang-goyang aja. Dia tidak pernah sumpek. Pelajaran luar biasa dari alam semesta, dia selalu tersenyum dan tertawa. Maka kamu manusia, bergabunglah dengan orkestra alam. Ikuti iramanya. Makanya tadi belajar tentang alam, ikuti alurnya, ikuti iramanya, maka kamu akan bergabung dengan mereka, nyanyi, tersenyum, dan ketawa bersama. Sudahlah, hidup di dunia ini akan ujian, ya kan? Dunia adalah penjara bagi umat Islam. Besok kita kalah sekarang nggak apa-apa, yang penting besok kita menang. Selesai sudah. Agama sering bikin kamu kecanduan kayak gitu. Disuruh belajar, ayo belajar yang rajin biar pintar. Enggak. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu agama. Apakah aku lulus semester 7 atau lulus semester 14 sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ngapain aku capek-capek? Dan itu yang dibenci oleh Mas sebenarnya, efek kecanduannya. Agama bikin kelompok pekerja yang sengsara tadi tidak bisa bangkit, bikin orang yang direpresi tidak mau melakukan revolusi. Seperti kalau kalian bilang hidup ini selalu berpasangan, ada siang, ada malam, sorenya nggak dihitung. Iya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, bancinya nggak dihitung. Lo kan selalu begitu. Ada hitam, ada putih, abu-abunya nggak dihitung. Cara berpikirnya dualistis. Tertib sih, rapi, seolah-olah ada dua kotak besar, yang ini plus, yang ini minus. Dan ini terus jadi sumber masalah. Setiap orang merasa dirinya lah order, yang lain chaos, yang lain yang disorder. Kenapa cara berpikirnya hitam putih? Dan itu penyakitnya orang modern. In this world, it is much easier to hear the echo than the answer. Ini nyindir kita hari ini. Kita lebih suka mendengarkan echo daripada mendengarkan jawaban. Kadang-kadang kita bertanya, kita mengkritik, itu sebenarnya kita sudah punya pendirian. Sebenarnya kita ingin pandangan kita sendiri yang mantul. Kita tidak siap mendengarkan jawaban orang lain. Jadi lebih mudah mendengarkan echo. Makanya di antara ustadz-ustadz mesti kamu pilih yang cocok sama pandanganmu. Yaitu namanya echo. Mantul lagi, memang itu suaranya. Yang gak cocok sama pandanganmu tidak kamu dengarkan. Kalau kamu buka YouTube, buka situs, mendengarkan ustadz, itu kan kamu pilih yang cocok sama kamu. Seandainya kamu buka yang tidak cocok sama aspirasimu, kan dalam rangka kamu cari salah-salahnya. Katanya Bung Karno, nasionalis, demokrat, tapi juga religius. Tidak boleh nasionalis saja. Kalau nasionalis saja jatuhnya nanti fasis, totaliter kayak Hitler. Tidak boleh demokrasi saja, nanti jatuhnya akan liberal. Kayak tadi dia mengkritik demokrasi liberal. Yang mengkontrol agar tidak jatuh ke liberalisme, tidak jatuh ke fasisme adalah religiusitas, prinsip-prinsip moral keagamaan. Jadi Marxisme dibangun di atas 3 pilar. Ini yang membedakan nanti dengan komunis. Kalau komunis, titik akhirnya bukan nation, tapi masyarakat tanpa kelas. Dan masyarakat tanpa kelas itu tidak mungkin kalau di Indonesia. Kenapa kok lahir orang-orang Sontoloyo ini? Katanya Soekarno, biasanya karena fanatisme dan fikih yang dogmatis, kaku, buta realitas. Jadi fikih yang langit,
Nggak ngerti realitas. Bunyinya itu ya itu. Itu yang sering jadi masalah. Dan orang-orang Sontoloyo ini, katanya Soekarno, royal mengkafirkan orang. Nah, ini zaman dulu Soekarno sudah bisa ngomong kayak gini. Mungkin agak relevan sama hari ini ya. Sekarang berarti banyak Sontoloyo hari ini. Jadi apa? Sidik-sidik orang dianggap kafir kalau nggak cocok sama dogmanya dia yang kaku tadi. Ada orang demi spiritualitas yang jasmani tak tinggal. Hati-hati, itu blunter, dia cuma dipendam. Itu yang bikin ada orang level spiritualnya tinggi, tiap tahun gonta-ganti istri. Ada kan yang kayak gitu. Dia belum selesai dengan nafsu seksnya. Awalnya, wah, udah demi Allah, demi spiritualitas. Itu yang jasmani, nafsu-nafsu tak tinggal semua. Nggak, belum beres kamu di situ. Bereskan dulu urusan itu, baru naik kelas ke level spiritualitas. Penuhi dulu hak jasmaniahmu, setelah itu naiklah ke level spiritual. Allah ngasih tubuhmu itu tidak untuk disiksa, jadi sumber kesusahan, kesengsaraan. Jadikan dia sumber kebahagiaanmu, jadikan dia kendaraanmu untuk menuju Allah, bukan malah disiksa. Itu maunya Gibran. Orang yang sadar bahwa Allah hadir terus dalam hidupnya, itu namanya orang yang bertakwa. Orang yang semacam ini pasti dia tidak akan mendiskriminasi apapun siapapun. Jangankan perempuan, makhluk yang lain mungkin yang levelnya di bawah manusia, binatang, tumbuhan, dia pun gak berani sembarangan. Itu orang takwa namanya. Tapi mereka yang masih suka ngerusak-ngerusak, masih suka menyusahkan orang lain, masih suka tidak menghargai alam, itu pasti belum di level takwa. Itu dasarnya yang ketiga. Fenomena ketidakadilan gender ini kan menunjukkan bahwa ternyata masih ada kezaliman dalam tanda petik. Berarti kualitas takwanya belum. Kalau mencari fungsinya manusia yang sejati, katanya Aristoteles, harus yang khas manusia, bukan yang lain. Yang lain nggak ada. Nah itu, makanya di situ ada contohnya makan. Makan berarti bukan fungsinya manusia. Semua makhluk hidup juga butuh makan. Bernafas juga bukan fungsi manusia. Nafas itu otomatis. Apa sih fungsinya manusia? Kan itu yang dicari. Nah, Aristoteles ngecek, ternyata fungsinya manusia yang beda dengan semua makhluk yang lain itu ada di akal. Manusia adalah animal rasional, binatang yang berpikir. Ada yang mikirnya yang bikin kamu jadi manusia. Begitu kamu nggak mikir, berarti tinggal binatangnya. Para nabi, para pembaharu, orang-orang yang dapat ilham untuk melakukan perubahan sosial, itu kan orang-orang yang gila, nggak normal. Yang lain hidup enak-enak kok dia mikir neko-neko, ngerusak tatanan, itu kan kegilaan. Sastrawan puisi ini ya butuh orang-orang gila. Jadi puisi kok isinya lurus, melujur, nggak ada yang baru, ya nggak laku mesti. Harus inspiratif, ada yang baru. Maka orang-orang budayawan, sastrawan itu kan pikiran-pikirannya kadang mengejutkan. Itu jenis madness juga, kegilaan. Orang yang bisa keluar dari cara berpikir normal. Kalau manusia dianggap manusia dari fisiknya, dari lahirnya saja, maka Muhammad dan Abu Jahal itu memiliki kualitas yang sama. Jadi manusia atau tidak yang sejati tidak tergantung fisik, tapi tergantung dimensi batinnya. Kamu nganggap dirimu hari ini apa sebagai manusia? Jangan berhenti di kulit dan daging. Jangan sibuk mikir
aku sudah ganteng apa belum ya? Hari ini kayak gimana kelakuanku yang fisik-fisik, enggak. Coba dilihat batinnya dulu, dibereskan. Kalau yang dalam sudah beres, keluarnya pasti bagus. Mbak-mbak barang lek disuwun mas-mas, lek iya yo ndang iya, lek ora yo ora, sing jelas. Aja jawabe bolak-balik, duka nggih kensik ngenteni lulus kuliah. Lah sakjane gelem ora? Nggih pokoke ngenteni lulus kuliah. Ana teko maneh ngenteni lulus kuliah, baru wis ketemu sing kewanteng sugih, langsung iya ngono to. Wingi jare lulus kuliah, lah tibake dadi debt kolektor. Arek lanang dikoleksi ngono to, dipilih sing paling ganteng ora oleh. Lek pancen iya yo ndang, iya lep yo. Tapi kadang-kadang ben ndang iya terus ketun. Kadung iya niki tibake ana sing luwih ganteng ngono lho kadang ya. Nah, sebetulnya itu bisa diantisipasi dengan sholat istikharah. Karena belum tentu yang lebih ganteng lagi itu bisa membahagiakan sampean, belum tentu. Iso-iso sing rodok duwe iki sing rezekeni. في حب سيدنا محمد نور لبدر هدى متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال في وليه متيم حبيب سوى محمد خير الرسل طه المكرم شوق المحب إلى محمد أضناه ثم به تألم في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخم أحيا الدجى زمنا محمد حتى اشتكت قدم ورم لما على ودنا محمد مولاه سلمه وكلم
ندعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لنا ننعم نرجو الشفاعة من محمد لو كنا نرتكب المحرم من جوى ملجأنا محمد يوم الهوان به تحشم والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم أعلى السماء سما محمد جبريل قال له تقدم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم أعمار سيدنا محمد 60 جيل من معوم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم صلى الإله على محمد والصحب كلهم وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلى الله عليه وسلم جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو به من الله رحمته ورأفته، والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته، واسترنا بذيل حرمته، واحشرنا غدا يا الله في زمرته، واحشرنا غدا يا الله في زمرته، واحشرنا غدا يا الله في زمرته، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، واحينا مستمسكين بطاعته ومحبته، وأمتنا يا الله على سنته وجماعته، وأمتنا يا الله على سنته وجماعته، وأمتنا يا الله على سنته وجماعته. اللهم يا الله أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، ورحمنا به يوم يستشفي بالخلائق فترحمها. اللهم يا الله إنا قد حضرنا وقرأنا مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم، واسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم يا الله إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء أن كن لنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا يا الله بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم يا الله إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه السادة الأخيار أن كفر ذنوب الأوزار، واحرسنا جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار، واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار، واجمع بيننا يا الله وبينه في دار القرار،
وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك، إنك أنت العفو الغفار الرحيم الستار الكريم الجبار الواحد القهار. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامتنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فوجته، ولا مرضا يا الله يا شافي الأمراض إلا شفيته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا محل المشكلات إلا أديته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا محل المشكلات إلا أديته، ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا محل المشكلات إلا أديته، ولا غائبا إلا عرددته، ولا سائلا يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب إلا أجبته، ولا طفلا يا الله يا رب يا مصلح أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا طفلا يا الله يا رب يا مصلح أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا طفلا يا الله يا رب يا مصلح أو ولدا إلا ربيته وأصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا. بجاه المصطفى إلهي تمم النعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا. أذقنا برد عفوك يا إلهي وهون كل مطلوب علينا. فإننا نعول في مهم ألم بنا ولا ما قد لقينا. اغفر ذنوبنا على أحد ولا سبب ولكن
لنا قامينا وصل على رسولك كل حين محمد النبي ذاك الأمين كذا آل وأصحاب كرام وتبع لهم والصالحين يا الله يا الله ارحم المؤمنين ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين يا الله يا الله ارحم المؤمنين أحمد المصطفى سيدي المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.